wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Wala haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Semua yang hadir yang nggak bisa saya sebut satu persatu, yang paling saya kenal ini hanya dua, Abroni sama Pak Ratna, karena sering ketemu, sering interaksi. Mas Alex juga sering. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan ini saya tidak menduga mendapat kehormatan untuk ikut mengisi acara silaturahim pada siang ini dalam kondisi sehat walafiat, tidak ada sesuatu apa. Mudah-mudahan pertemuan ini akan banyak membawa hikmah, membawa berkah, membawa manfaat, dan juga mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin tahun ini agak spesial ya, karena yang pertama akan muktamar pusat, KMK pusat. Yang kedua, saya sendiri itu tidak seperti biasanya. Saya itu mungkin ada 5 grup anak Matola yang silih berganti datang di tempat saya. Bahkan yang menarik, tahun 89, 90 anak putri, banyak, hampir ruang tamu saya penuh sesak. Semua sudah punya cucu, hampir punya cucu semua datang. Itu yang menjadi saya waktu bingung kemarin sore itu. Ya. Memang ada lagi alumninya Mas Jakfar CS, siapa Marwan ya, itu tahun berapa saya lupa. Itu setiap tahun mesti, hampir mesti datang satu mobil, asalnya dulu 2 mobil, sekarang juga 1 mobil anggotanya. Keliling gitu ke sesepuh-sesepuh sampai sekarang, dan entah berapa puluh tahun yang lalu itu yang hampir pasti ya, hampir pasti setiap setahun datang di kaji. Yang selanjutnya kondisi keluarga Matul Falah itu mulai mencuat, saya kira pada waktu 1 abad ya, tahun 2012 ya. Jadi sudah berapa? 5 tahun yang lalu. Tetapi kalau saya boleh cerita sedikit kronologis KMF itu pada tahun 80-an itu sudah ada. Tetapi uniknya KMF itu muncul duluan di Arab Saudi. Karena senior-senior kamu pada tahun 80-an dan sebelumnya, coba Al-Maghfurah, Ustadz Abdus Salam, Mahfud, Lasem gitu ya. Itu entah tahun 70 berapa sudah berangkat ke Arab Saudi. Disusul oleh Junaidi Halim, Ajen itu. Dari Bangsi juga ada, Mas Fauzan Anwar dari Demak, toko Al-Madinah itu, Sugeng Supernoha itu tahun 80-an sudah berangkat. Sehingga awal atau asal muasalnya disponsor oleh Junaidi Halim itu membentuk keluarga Matul Falah di Madinah. Markasnya di Madinah, tetapi cabangnya banyak. Di Jeddah ada, di Mekah ada, di Riyadh ada. Pak Niam Tamyiz itu dulu dari Riyadh. Di Jeddah juga ada. Ya, ada yang kerja, ada yang sekolah. Sehingga tahun awal 80-an itu saya pertama menginjakkan kaki di Madinah itu 82 akhir. Di sana itu sudah menjadi anggota KMF. Ya. Kontribusi atau khidmah Matul KMF itu yang paling jelas adalah permohonan muadalah di Islamic University dan Ummul Qura di Mekah. Sehingga tahun 81 itu sudah terbit muadalah. Artinya bahwa syahadah Matul Falah MI-nya itu sebetulnya lulusan MI sini itu sudah bisa di Sanawiyah Madinah sana. Lulusan Sanawiyah bisa di Aliyah, lulusan Aliyah di S1 dan seterusnya.
itu sudah tahun 81. Dan orang atau siswa yang pertama kali mengisi itu adalah saya, Pak Sahal Ali, Pak Haris Al-Maghfurlah. 3 itu delegasi dari Matola yang pertama kali berangkat secara formal, yang diberangkatkan oleh, kalau dulu juga ada Kopul Betarseh itu LKT, sudah ada ini. Sehingga dari sana terus berkembang, ada di Jakarta ada, dan juga ada di Semarang ada. Bahkan terakhir 1 abad kemarin itu, KMF sudah ada di mana-mana. Yang paling ramai memang Pati, ya, karena yang paling besar, paling banyak siswi yang semakin makan yang Pati. Bisa kita buktikan kalau akhir tahun itu ada haul masyayikh bulan Sya'ban. Ya. Setelah perpisahan umum itu ada haul masyayikh yang dibandingkan oleh para KMF Pati. Itu halaman itu penuh, itu kursinya penuh, entah berapa ribu saya kan itu. Tapi kalau 1000 lebih. Setiap tahun sudah berapa, 3 kali mungkin haul masyayikh. Ini ya. Jadi di Pati itu mungkin mulai cabang MBC sampai ranting itu hampir sudah ada rayon-rayonnya namanya. Itu sudah kuat sekali di Pati. Bahkan sekarang KMF internasional sudah ada. Yang jelas itu di Sudan, di Mesir, ini sudah ada. Sebetulnya banyak ya anak-anak kita yang di luar negeri, tetapi yang paling banyak itu Sudan sama Mesir. Di Maroko sudah ada 6. Di Iran itu ada 3 atau 4. Di Tunis juga ada. Di Pakistan dulu banyak. Ya, di Turki ada. Sehingga pada alhamdulillah tahun lalu saya datang ke Mesir, di Sudan. Saya pesan kepada teman-teman KMF untuk membangun jaringan yang lebih banyak di luar negeri. Secara nasional juga sudah lumayan rata. Dari Jakarta, kemudian di Cirebon, kemudian Pekalongan, kemudian Jogja, Semarang, kemudian Jawa Timur, Malang di sana ada, kemudian di Wonosobo kemarin sudah datang ke sana, sehingga semakin kuat ya. KMF kita itu semakin kuat. Biasanya yang dari guru sepuh Matola yang getol itu Mbak Yasir, ya. Mbak Yasir, Pak Subhan, Pak Sudi itu sering ditugasi ke Jakarta, ke Jogja, ke Semarang untuk silaturahmi. Maka mungkin momen ini sangat tepat sekali untuk memperkokoh eksistensi KMF, bahwa KMF sudah ada di mana-mana, sudah pasang jaringan-jaringan di mana-mana, sehingga dengan demikian kekuatan alumni kita semakin terkoordinir, ya, dikondisikan dengan baik. Saya nggak tahu, saya seperti tidak ikut muktamar yang di sini. Sampai sekarang kan belum jelas posisi KMF dengan BEM itu sebagai partner, apa sebagai konsultan, apa sebagai khidmah, atau apa itu yang belum jelas. Yang itu seharusnya harus disepakati bersama oleh muktamar KMF pusat. Sehingga kalau sudah jelas itu akan lebih kokoh lagi. Tentu kita kepingin ya, seperti Bantar Ponorogo itu alumninya luar biasa, banyak sekali. Ini maklum karena Ponorogo Bantar ini mungkin kalau tidak satu-satunya yang terdahulu punya jaringan internasional secara mana-mana ada. Ya. Di dalam negeri maupun di luar negeri sangat kuat, sehingga tidak heran kalau mungkin alumni Gontor itu berada di tempat-tempat strategis, di kedutaan itu, di dalam maupun di luar negeri itu anak-anak Gontor ada di sana. Dan tidak kita pungkiri lagi bahwa yang jadi menteri, jadi wakil rakyat, jadi pejabat itu yang dari Gontor banyak sekali. Cak Nur, Nur Masjid zaman dulu, Pak Hasim Mujadi, orang hebat-hebat dari Gontor. Ya kita tidak ingin meniru persis seperti itu, tetapi kiat dan pengalaman Gontor perlu kita adopsi juga. Karena saya yakin bahwa alumni kita atau mutakharirin kita ini sebagai kekuatan juga. Nah, di samping itu, agar anak-anak kita yang sudah tidak di Matul Falah itu masih ada hubungan emosional yang sangat kuat, ada hubungan timbal balik dengan alma maternya. Alhamdulillah saya sering berubah
kebetulan saya itu sering dibagi ya, sering dapat tugas, diberi tugas oleh Matolek untuk menghadiri, ya temanya mungkin halal bihalal sederhana, tapi di sana kita bisa mendoroso, bisa curhat, bisa sharing, bisa mendengarkan apa yang dihadapi mereka ini. Padahal tentu iklimnya berbeda, ada di Matolek dengan di Jakarta, Jogja, apalagi sampai di luar Jawa, tentu berbeda. Tetapi kalau alma mater dengan alumninya masih mesra, ya, masih akrab, masih dekat, saya kira ini sesuatu yang hebat, sesuatu yang luar biasa. Oleh karena itulah maka kalau kita cerita tentang KMF mungkin panjang ya ceritanya, tetapi sesepuh kita yang punya ketelatenan tuba itu akan lebih ngerti persis karena terjun langsung di lapangan, tidak hanya dari data, tidak hanya mendengar saja, tapi langsung wawancara, ya. Sehingga mungkin etika alumni itu kan kalau suruh kritik itu untuk suka gitu ya. Apalagi kalau dihadirkan di Matolek suruh pidato, wah sing lampi kan dimunculkan ya. Tidak berani mengkritik yang kurang, itu tidak berani. Nah, kalau kita coba langsung ke daerah atau kemanapun mereka berada, itu saya kira akan akurat. Data yang kita peroleh itu akan akurat ya, mendekati benar. Tetapi kalau kita hanya dengan membaca dari data, jari ini, yang konon yang KMK itu tidak akurat sama sekali. Ya. Oleh karena itu, saya sudah berkali-kali ya, saya datang di reuni di Jakarta beberapa kali, pernah di Taman Mini, pernah di BBM, pernah di hotel apa, udah terus ya. Di Jogja juga, di Semarang, di Wonosobo dan yang lain. Bahkan impian saya itu dulu memang anak Matolek kan banyak di Mesir, di Sudan. Kenapa kok kita nggak pernah nyambangi di sana gitu. Ini impian-impian yang saya kira kayak orang menghayal ya, orang jadi ke Mesir gitu. Alhamdulillah kemarin itu terlaksana. Ya memang menggunakan cara ya. Bagaimana kita bisa di samping nyambangi anak-anak KMK juga ada tugas prinsip, yaitu mencari beasiswa, mengadakan muadalah. Sehingga sebetulnya saya rencanakan awal itu satu paket gitu, saya mau ke Sudan dulu, ke Mesir, Sudan, terus mampir umroh kan gitu ceritanya. Ternyata tidak mudah kita mengkompromikan dua visa yang dikeluarkan oleh Sudan dan Mesir. Akhirnya saya potong, sudah di Sudan dulu saja, nanti yang Mesirnya menyusul itu. Nah, di sana ternyata juga KMF kita sangat membanggakan ya, karena ada alumni tahun berapa yang ini enggak, Mas Abdul Bukti nanti dari Cirebon itu jadi staf kedutaan Republik Indonesia di Sudan, sehingga saya datang seakan-akan tamunya duda ya. Pada waktu saya urusan dengan jamnya dikawal terus dengan kendaraan kedutaan, sehingga lebih terhormat dan lebih diperhatikan gitu. Yang awal Mas Abdul itu, dia itu lama di Sudan sampai sudah doktor, sekolahnya di Sudan sudah doktor dan istrinya juga sudah doktor. Itu di Sudan, sehingga sangat mulus ya. Perjalanan saya di Sudan itu sangat mulus karena dibantu oleh KMF Sudan yang dipandegani oleh staf kedutaan KBRI di Sudan. Nah, kalau di dalam negeri mungkin di Jakarta ramai ya, di Jogja ramai, mungkin tantangannya berat, mungkin di luar negeri lebih berat lagi, karena mereka bertemu mahasiswa yang dari pelosok negara. Tidak kalah pentingnya lagi bahwa aliran dan paham juga beragam. Ya. Kita bisa melihat di Sudan itu anak Indonesia, pada waktu saya datang tahun kemarin itu hanya 600 mahasiswa Indonesia. Itu yang 100 nanti, yang 500 sudah macam-macam. Ini. Nah, mereka
mereka itu memang seakan-akan ada upaya-upaya gembleng ya kader-kadernya di sana. Kalau kita kan nggak punya duit ya. Dari yang lain itu duitnya banyak. Jadi misalnya 50 masih dikirim, carikan tempat, disewakan tempat gratis, didoktrin terus. Bayangkan. Kalau kita paling banyak hanya 20 Indonesia yang masuk Nahdien. Itu saja PCINU dan dari KMF Matola itu yang ngirim yang satu bendera dengan kita maksud saya. Ya. Sehingga dengan demikian kalau kita melihat ngeri sekali 500 melawan 100 ya. Tetapi yang saya sangat berbahagia, berbangga dan syukur anak-anak PCINU dan KMF itu bisa menguasai KBRI di Sudan. Artinya apa? Mereka bisa mengadakan pengajian setiap 2 minggu sekali, hari Jumat, habis asar sampai maghrib. Itu rutin, sudah 10 tahun. Bayangkan, mereka yang 500 itu sudah mestinya sudah kepengen juga ikut di situ, tapi delalah saya nggak tahu. Yang dipercaya itu anak-anak PCI. Itu yang menjadi kita syukur sekali. Sehingga dengan demikian pada waktu saya datang di sana, pas hari Jumat, kebetulan saya suruh ikut ngisi ngaji di KBRI itu. Ya. Kemudian kita tahu persis ngaji di sana itu audiennya ya TKW, TKI, kemudian staf kedutaan juga dan masyarakat Indonesia mahasiswa itu yang banyak yang dari PCINU. Ini sebuah kemenangan menurut saya yang luar biasa. Ya. Tetapi di sisi lain yaitu di balik itu ada yang namanya pokoknya yang itulah ya yang macam-macam itu punya kekuatan-kekuatan yang harus diperhitungkan juga. Sayangnya ini belum direspon ya oleh pemerintah kita. Saya pernah ngomong tapi tidak langsung dengan Pak Desa ya. Sekarang saya sering ketemu. Yang saya ngomong ya yang mengurus beasiswa. Saya ceritakan di sana begini. Bagaimana LPB itu menghimpun beasiswa yang sebanyak-banyaknya kita kirim ke sana sehingga menjadi duat, menjadi juru dakwah yang ada itu tanyakan kita melihat itu. Misalnya saja ya kalau ada muktamar negara-negara Islam apa itu kan sudah data, sudah membuka video, sudahlah. Kalau PBNU minta beasiswa berapapun saya beri sama begitu. Itu kalau direspon ditangkap 100 itu beri. Toh kita ini punya kader yang di RMP yang dipegang oleh Gus Rodin itu ya. Itu kan banyak sekali pesanan-pesanan santri-santri yang bisa dikirim ke sana sebagai kader-kader masa depan kita. Itu belum diperhitungkan, saya nggak ngerti itu. Ya. Padahal PBNU itu nyaring sekali, ya kan gede. Mereka ngerti bahwa KBRI itu punya punya lahan yang luar biasa, punya kader yang luar biasa. Kalau di Mesir lain lagi, Mesir itu ada pada waktu saya datang itu ada 4.000 mahasiswa, yang 1.000 nanti yang 3.000 ya tidak. Bahkan tahun ini itu memberangkatkan 1.500, 2 kali lipat. Jadi di sana mungkin sudah ada 6.000 lebih mahasiswa yang di Mesir. Wah, Mesir lebih gak karuan lagi karena saking banyaknya mahasiswa, kadang-kadang nggak terurus. Jadi jamiah sana itu nggak mau tahu, nggak mau kuliah, mau tidak ya. Penting kamu ujinya bisa. Sehingga Indonesia ini kalau sekolah di Mesir nggak temenan ya sudah. Mungkin nongkrong di internet aja 8 tahun baru S1 mungkin. Ya. Ini karena tidak terkontrol. Kalau sudah ada absensi 3 kali akunya dipanggil. Jadi bisa dibiarin. Sebab kalau kuliah semua malah nggak cukup gitu. Saking banyaknya mahasiswa. Ya, buatan semua kuliah repot, ruangannya nggak muat. Gitu di Mesir punya ciri macam-macam ya. Antara Sudan dan sama-sama negara Afrika. Tetapi yang jelas bahwa saya pengen menyampaikan bahwa naluri karakter anak Matola itu ternyata sama, baik di dalam maupun di luar itu sama-sama bagusnya. Artinya positif, segi positifnya adalah kerukunannya, ta'awunnya, toleransinya luar biasa dengan sesama mahasiswa. Kami yang di Matola merasa terbantu
dengan anak KMF. Pada waktu saya pertama kali kuliah di Medina, itu juga senior saya Pak Jun Halim dan CS-nya itu menjemput mulai di bandara sampai datang pertama menginap di asrama mereka di Balat, di kota, ya, sampai diuruskan sampai masuk kuliah baru dilepas. Yang Sudan yang Mesir sama, mulai menjemput di bandara sampai ke pendaftaran sampai masuk kuliah. Sampai pun dalam negeri juga begitu sama. KMF Jakarta itu ya, kalau ada junior mau ke sana mulai bimbel dengan belajarnya, kiat-kiatnya pernah sampai ya ada juga yang apa, karena di UIN sekali, kalau dulu ya UIN kan IAIN, ini ya Mudoroso juga UIN IAIN itu kan Surapannya lagi di toko nek UIN kan. Dua ini masuknya ke IAIN, misalnya kan gitu, sekolah IAIN sekarang UIN. Sekarang ya UIN juga berebut, kadang-kadang pendaftaran sampai hampir 30-40 ribu, yang diambil hanya 5 ribu, kan susah ya. Mau sekolah di UIN saja susah. Tapi yaitu tadi kita punya di UIN Jakarta itu ada yang Arif Subhan itu dari Jepara, itu jadi dekan Fakultas Dakwah kalau nggak salah. Namanya Saiful Umam ya, yang juga anak kajian pondok pesantren itu juga berperan di sana. Kita punya apa ya, teman-teman KMF yang bisa memperjuangkan adik-adik kelasnya. Kemarin ada kita titipkan, ternyata juga bisa masuk. Di Jogja kita punya Matrodi, Kang Matrodi, ngerti ya? Lucunya lucu orangnya, orang aja dulu Matrodi. Itu juga berperan karena dia juga prodi PBA mungkin ya, jadi sangat membantu kita. Bahkan kita sudah punya doktor Yunus itu dari itu satu-satunya anak Matola yang sudah meraih gelar doktor dari Al Azhar. Wah, nggak main-main loh, doktor dari Al Azhar itu kan. S2 saja karena belasan tahun itu doktor. Karena memang Yunus namanya cerdasnya bukan. Dan waktu di Mesir dia hanya di kamar terus membaca, terus baca itu sampai entah berapa tahun saya lupa. Akhirnya menggondol gelar doktor itu luar biasa sekali. Jadi cukup syukurlah kita bahwa anak-anak Matola itu punya apa ya, ada yang berprestasi seperti itu. Oleh karena itulah maka tentu para alumni kita ini perlu sekali bergabung ya dengan wadah-wadah KMF yang sudah tersebar di mana-mana, karena wadah itu sangat penting. Contoh misalnya kalau di luar negeri ya, anak-anak KMF di Sudan maupun di Mesir kan punya halakoh dan akidah ataupun apa namanya hidup kesehariannya itu mesti sampai di sini. Namanya tahlilan, haul, manaqib, berjanjian masih tetap. Saya di sana kebetulan memandikan haul Masyayikh Matola, tahlilan Qur'an, doa bersama, meresmikan KMF Sudan. Saya itu di sana begitu. Di Mesir sama juga, punya kegiatan belajar bersama. Kalau ada temannya yang melahirkan puputan, berjanjian, terus saya di sini. BCI-nya kegiatannya sama juga. Manaqib, tahlil, rotib, yasinan, rotib, ngaji, ya, halakoh biasa. Di Mesir itu saya juga diundang di BCI. Di sana ada namanya Sahah. Sahah itu kompleknya anak-anak Uyangan. Ada 35 anak kalau nggak salah. Di situ ada, saya kenal anak dari Jepara, saya suruh ke sana karena ada sholawatan. Pakai terbang gitu seperti sini. Pemahamannya bukan main. Saya terus ingat itu seperti di Jawa ya. Itu hal-hal seperti itulah memang sangat apa ya, sangat mewarnai. Mungkin untuk hari ini saya nggak ngerti persis ya Anda sekalian. Mungkin yang terbanyak sudah kawin ya. Ada yang belum kawin? Ada. Itu ya tidak banyak saya kira ya. Saya yakin sudah banyak yang sudah berumah tangga. Mungkin problematiknya akan berbeda antara alumni yang masih sekolah atau alumni yang sudah kawin atau alumni yang masih nyantri di pesantren, kan berbeda-beda ini. Ya, barisan jumlahnya juga banyak ya. Tetapi ya kita apa ya, saya nggak tahu
Kalau Anda sekarang kira-kira umurnya berapa? Kalau tamat sudah berapa tahun yang lalu? 30. Wah, itu ya sebetulnya ya belum kasar, belum ya. Belum kasar. Tapi saya kira, saya sendiri nggak tahu sih yang ideal orang kawin, anak kawin terus berapa itu. Memang mungkin ya, ini saya nggak punya dasar. 25 itu paling baik, 25, 26 sebelum 30. Kalau setelah 30 biasanya itu semakin banyak pertimbangan, semakin rumit. Ya. Saya dulu kan hampir kelewat, kawin saya 30 hampir 31 tahun saya baru kawin. Karena persoalannya saya itu mulai itu juga nggak punya orang tua, nasibnya nggak punya orang tua seperti layangan pedot itu nggak ada yang mikir. Kawin orang sekarangmu kan begitu. Konsekuensi kakak-kakak saya nggak mau mencarikan jodoh saya karena naik keliru di itu waktu itu. Resiko, ya, sehingga dibiarin. Kalau dibiarkan saja itu kan tergantung kamu. Kalau ada niatan kamu ya kan, kalau tidak ya sampai tua lah, kan enjoy itu. Kan ini persoalan. Kalau masih ada orang tua sih digugui, dikandani tentang kawin dan kawin. Tapi kalau nggak ada orang tua, posisi kakak atau adik itu sudah apa ya? Kalau urusan kawin biasanya nggak mau tahu. Gitu. Maka pengalaman saya, ya, saya lebih menceritakan pengalaman saya karena ini pengalaman lapangan ya mungkin sangat akurat. Ya. Itu. Dulu saya itu kawin itu kuliah semester terakhir saya pulang. Umur saya ya sudah 30-an itu. Saya sejak dari sana aku itu mulai kawin berarti sudah kawin orang ya orang kawin. Hanya itu pilihannya ya satu di antara dua. Ya. Karena satu pun nggak ada yang mengarahkan kamu kawin lah ini saya pilihan, enggak pernah ada begitu. Jadi mau kawin atau tidak tergantung saya. Saya juga berpikir kan, bukan mantu ini terus. Akhirnya saya memberanikan diri. Ya enaknya saya nanya, keluyuran yang dibunyi orang saya ngaroi, itu Cina ya orang saya. Itu enaknya sih, tapi ke depannya juga harus dipikir. Makanya urusan kawin itu ya dilematis kadang-kadang. Kata orang gampang-gampangannya. Itu aku yang jangan orang. Kan gampang itu diperhitungkan saya kadang-kadang keliru. Si orang jarak ya ono sing bener tapi ya jangan dibuat standar. Maka oleh karena itu, karena ini momen Udoroso ya, curhat. Bagi yang belum kawin saya kira masih jangan paham kebetulan Bapak serasa kawin enggak. Ada namanya kalau kamu masih ingat Pak Munir Sohaji yang dekat Ciputat asrama dekat mes KMF yang lama itu Pak Munir dalamnya Pak Munir itu termasuk putra kajen ya yang kawinnya untuk sepuh yang dua Pak Yasin Tasir itu juga sepuh. Jadi beliau berdua ini dua tokoh kajen yang hampir sama backgroundnya, sama-sama kawinnya karena itu. Ya. Karena dia apa? Ada alasan kan? Dua-duanya pecinta berat ilmu sekolah. Pak Mumin itu sampai menjadi apa ya? Australia seperti Gus Roji MPD ya. Detailnya itu. Jadi nggak berkawin perkara sekolah terus nomor itu. Pak Yasin juga gitu. Akhirnya orang sepuh kawin terus. Sudah pun apa istrinya Pak sudah kawin mau punya anak masih sekolah. Itu ceritanya dua sosok itu. Nah. Tetapi saya nggak tahu kan itu memang ya dilematis ya. Pertimbangan antara kawin lebih cepat atau tidak itu yang paling tahu kan kamu sendiri yang melakukan itu praktisnya kamu. Tetapi tentu ya harus menggunakan rumus ya, menggunakan apa namanya pertimbangan yang rasional. Ya. Gak usah bermimpi yang macam-macam ya, tetapi harus ada pedoman. Toh Rasulullah sendiri sudah memberikan opsi saya kira
kawin itu yang bisa bagaimana sudah ada kan hadis bulu marok sudah cetok ya. Jadi kalau kamu milih seorang calon jodoh itu ada satu yang digarisbawahi, fal bila idin dari menyatakannya itu bisa li jamaliha karena cantik, li malia karena suknya, li nasabiyah. Tapi yang keempat, fal bila pilih yang agamanya kuat. Kalau itu sudah nggak ada masalah, selesai semua. Tapi kan namanya orang itu punya hawa nafsu ya. Punya kawan yang paling cantik kan, tak jauh mau mesti bersyukur ya kan. Jadi kalau sudah begitu nggak tahu saya. Ya boleh itu lah kamu. Ya, ono sing aku nak kawan harus sugih kalau tuh ben aku kepenak. Prediksinya gitu. Aku nak kawan butuh darah biru, ben nanti satu keramatnya kalau tuaku atau gimana. Gitu. Tapi sebetulnya yang paling harus diperhitungkan adalah kekuatan agama dan bisa mengalahkan yang lain. Kalau kekuatan agama itu sudah ada, saya kira ya menurut hadis loh ya, itu kepenak, kedepannya kepenak. Itu pesan singkat dari hadis, bukan pesan saya hanya melansir dari hadis. Kemudian ini juga bukan apa ya, ngomong saya ini pokoknya kalau gitu bukan tertulis dengan rapi karena nggak ada tornya itu saya bayar tadi musilator itu memang ya, jurusannya kemana-mana, temanya banyak sekali ya, sehingga kita lebih banyak mudoroso saja, sharing saja dan tentang kematolehan sedikit, alumni sedikit gitu ya, pengalaman sedikit sehingga nanti akan bisa dikembangkan dalam bentuk dialog, akan lebih dipertajam dalam bentuk dialog. Yang jelas kami yang di Matolin Pala pada saat melihat santri-santri kami ya, dimanapun berada itu sekolah berhasil itu sangat bergembira, sangat bangga, sangat bersyukur. Sebaliknya kalau misalnya ada anggota KMF atau alumni yang punya masalah juga ikut prihatin sama. Jadi saya sering mengatakan bahwa di etika di pesantren itu nggak ada mantan guru, nggak ada mantan murid ya. Pernah ngaji di Matolek itu mantan guru saya. Kalau jodoh boleh, kalau buju itu mantan buju saya, boleh saya. Tapi kalau mantan guru itu nggak ada. Sebaliknya ini mantan santri guru, saya tahu dari saya. Tidak, santri ya santri sampai di akhiratul masih santri. Ini tradisi sana, apa itu kan yang ada di pesantren. Oleh karena itu maka saya sering ngobrol betul-betul dengan Mbak Yasir itu ya. Anak itu begini, di sana begini, bagaimana ya begini. Itu menjadi bahan diskusi kita dengan para sesepuh Matolek. Sehingga apapun yang mereka alami itu kita masih ikut merasakan. Pada waktu dulu kan sering ada camping ya, kemah Matolek setiap tahun ada. Saya masih jadi TU pada waktu itu. Pada waktu ada kemah kita mesti membagi formulir pengisian untuk merekam kiprah alumni di masyarakat apa, jadi apa, tugasnya apa, itu kita lihat. Kesimpulan terakhir bahwa alumni Matolek itu yang terbanyak mengelola di bidang pendidikan. Ya ada juga yang jadi mudir, jadi bakul dua, ada ya, jadi wakil DPR, jadi bupati, jadi menteri ada. Tapi yang paling banyak mulai kelola TPK sampai perguruan tinggi itu yang ada data yang saya lihat dari tahun ke tahun. Kemudian oleh karena itu maka kalau toh ada masalah itu kita sering tanya, kita sering kan juga ada ya laporan teman saya itu Pak sudah males ini surat tahlil misalnya, kok bisa ngomong diceritanya gitu ya. Itu juga sebuah renungan kita, kok sampai begitu, ini karena komunitasnya, apa karena finansial, apa karena apa, itu kita pelajari. Ini kan sangat sulit ya menyelesaikan yang sangat privat lah itu ya, urusan pribadinya. Tapi kita juga ikut merasakan bahwa anak Matolin kok begitu gitu ya.
Nah ini kalau sudah ada wadahnya, ada KLF, saya kira untuk gampang cara penyelesaiannya. Maka tadi saya katakan kita coba, kita mudoroso sharing itu akan mengerti potret KLF di situ, di daerah Semarang misalnya, Jogja, Jakarta, sampai di luar negeri tadi. Nah, sehingga masih selalu ada hubungan timbal balik. Maka tidak aneh kalau anak-anak kita mau sekolah ke luar negeri zaman tahun 80-an sudah masalah sudah memberi wejangan ya. Kalau kamu di luar negeri, yang pertama ingat guru-gurumu, yang kedua kamu nanti menjelaskan dengan para ulama di sana, yang ketiga usahakan kamu bikin muadalah kerjasama dengan sana. 3 itu yang dipesankan. Sementara di internet kita beri bekal, ada pembekalan aswaja, budaya setempat dan seterusnya. Ini upaya ya ikhtiar kita agar bahkan ada istilah kontrak khidmat. Ini juga bahasa yang ide. Kontrak khidmat itu setelah tamat dari sana harus ngajar di Matul Fala supaya masih ada hubungan terus. Ya. Kalau toh misalnya agak melenceng pada waktu khidmat, kita akan bisa memberi pembinaan gitu. Ini. Jadi hal-hal itu sampai sekarang masih kita lanjutkan, masih kita kembangkan terus. Sehingga dengan demikian anak-anak kita yang namanya sekolah kan boleh saja orang khawatir ya. Ada yang keliru, wah mulai dari si A gitu. Ya. Nah, Arab mulai dari Salafi gitu. Nah, di Mesir jadi jil gitu. Terus sekolah kemana? Ya, saya kira kalau ya, di sini sudah kuat apa ya fondasi akidahnya, saya kira ya rodok ekstrim sidik itu ya wajar ya, karena saya kira anak itu sangat diwarnai oleh milieu atau komunitasnya. Tetapi kalau sudah punya fondasi yang kuat, saya kira nggak ada masalah. Itu yang terjadi selama ini. Ya tidak usah di luar negeri, di dalam negeri pun ya, kalau kumpulannya sering pada si A yang karakternya itu bisa nular kan begitu kan? Gitu. Maka dengan adanya wadah-wadah sebagai filter, sebagai pagar, sebagai tempat untuk curhat, untuk mengingatkan sesama kakak, alhamdulillah itu sudah terpantau dengan baik, ikhtiar kita sudah maksimal. Namun demikian kalau toh misalnya ada satu dua yang brojol, itu saya kira juga satu yang sekian berapa ribu itu anak-anak kita yang sudah tamat, banyak sekali, ya banyak sekali. Oleh karena itu forum ini saya selalu menyitir apa yang disebutkan bahasa hal. Tiap anak Anda mungkin dulu kan diberi wejangan pada waktu mesti bahasa itu saya ingat setiap ada anak tamat itu musalsal ya, terus diberi tausiah singkat mesti saking perhatiannya dengan santrinya seperti itu bahasa. Jadi jolali gurumu, gue ojo nganti ninggal mulang. Ini saya ingat ya, ojo ninggal mulang. Kalau bahasa konsepnya gue nek mulang insya Allah ojo khawatir orang iso mangan, mesti iso mangan. Sampai begitu. Ini gak ada pakemnya, gak ada jauh ngomong. Ini bahasa ada mulang. Sekalipun sehari, sekalipun dipegi, mulang pokoknya. Ngapur majelis taklim. Itu mungkin bentuk bahwa belajar itu ilmu manfaat itu harus diterjemahkan dalam actionnya, dalam amaliyahnya, dalam mengajar itu. Gitu. Ya. Kemudian juga bahasa selalu memberikan support. Kue nek masyarakat ojo susah nek orang dihargai manusia. Kue nek kue susah nek jadi wong sing ora berharga. Ini bahasa ya nanti kan iki perjuangan wong kok bujune kene takut pada bahasa. Jangan susah kalau kamu tidak dihargai, tapi susahlah kalau kamu menjadi orang yang tidak berharga. Berharga itu maksudnya kue duwe ilmu itu adalah berharga. Ilmu itu seperti mutiara, mencarinya susah. Nah, wes di ilmu koyok emas, sekali emas tetap emas. Kok pencarian status masih emas, ya kan? Kok teletokan tetap emas. Dene ana wong ora ngerti emas, ora ngerti masih wong tolol, wong goblok. Wong di ilmu kok dia ora dhewe wong bodoh. Itu sampai sore begitu bahasa.
kowe aja susah nek diregani. Kowe susah nek ora jadi apa? Jadi wong sing ora berharga. Nah, posisi alumni Montong itu berharga karena punya ilmu. Tinggal sejauh mana kita bisa mengembangkan ilmu itu sendiri kan gitu. Jadi pesan-pesan itu yang masih terkures terus dan saya tularkan pada santri yang lain, gitu ya. Kalau ditingkatkan sedikit kita mengadopsi dari ayat Al-Quran, fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kamu pada aku, kata Allah. Washkuruli wala takfuru. Syukurlah kamu atas nikmatku, jangan berkufur. Ini juga kompleks sekali. Kue eling Gusti Allah, ben Gusti Allah eling awakmu. Ingat Allah itu ya termasuk sholat, itu ya. Dimanapun Anda berada, jangan lupa sholatnya. Pikir, sholat, Quran, nek iso ngono ya cilik Gusti Allah. Alangkah bahagianya hamba-hamba ini kalau diingat oleh Allah. Alangkah rusak celakanya kalau dilalaikan oleh Allah. Kan gitu aja logikanya. Wong diilingi wong kono penak yo. Nek dijarno waktu ya loro kan. Gusti Allah masalah. Suruh ingat Allah, ya. Suruh syukur atas nikmat Allah. Kalau itu dilakukan, rumusnya orang itu gitu. Eling Gusti Allah, syukur yang dari nikmat Gusti Allah. Selesai sudah. Itu bisa dikembangkan lebih jauh, tetapi rumusnya ini. Ini bekal yang paling dasar saya kira untuk para alumni, ya. Saya kira ini masih belum bayar atau gimana? Masih ada lagi? Bisa tahu? Bisa. Jam berapa kira-kira? Hah? Oh gitu. Aduh. Modelnya bayar saya gimana? Kalau ada tamu nggak mau musik, dibiarin. Kalau tamunya nggak tahu. Sebenarnya yang jemput sudah ditungguin, selesai tamunya mesti pulang. Mungkin yang jemput nggak berani gitu deh. Gak apa-apa. Yang penting mudah-mudahan bisa rawuh, nanti bisa lengkap ya. Nanti biar ini dialog dulu sama saya sambil membayar ya. Karena sudah 40 menit saya ngomong di sini, mungkin lebih. Tapi nggak apa-apa. Karena ngomong semacam ini sangat langka ya, susah. Namanya mengumpulkan anak itu susah sekali. Apalagi sudah ceceran itu ya, beragam kesibukannya. Itu kalau nggak punya hima yang kuat susah untuk ya. Tetapi ingat bahwa silaturahim seperti ini, ya Allah, manfaatnya luar biasa, hikmahnya luar biasa. Saya merasakan sekali, maka saya menjadi orang yang senang silaturahim makanya. Ya. Saya itu pernah, ini cerita kecil yang menarik. Saya itu acara reuni itu sawalan, bilalah mobil saya itu rusak di Gresik sana. Saya pikir saya di sini ini bodoh-bodoh gak ada bagian buka, rusak lagi. Bilalah supir saya itu ingat, ini wong pada negeri Taman Tolek juga dipanggil datang, terus dicarikan bengkel, dibawa misalnya apa? Ini jaringan juga kan? Jaringan, karena punya jaringan. Kalau masih di kota nggak apa, kalau di tengah hutan atau di pinggir laut nggak ada. Tapi kalau punya jaringan, orang itu kalau sering silaturahmi jaringannya banyak sekali. Betul itu. Mau di kota, mau di desa, mau mana saja, itu sangat membantu jaringan. Maka tidak salah ya kalau silaturahmi diberitakan. Yang paling menonjol silaturahmi itu gampang rezeki, dawak umur. Tapi sebetulnya lebih dari itu. Sampai orang-orang yang sudah meninggal, keluarga Anda yang sudah meninggal, bapak, paman yang sudah meninggal, ikut bergembira di kubur sana, melihat anak cucunya bersilaturahmi, senang, ya. Karena ternyata dalam sebuah kitab kecil diterangkan bahwa orang yang meninggal itu ternyata ditunjukkan potret amalia keluarga yang masih hidup. Kalau amalia yang masih hidup bagus, maka dia bergembira, senang, tertawa. Tapi kalau sebaliknya menangis, berdoa, doanya gimana? Ya Allah, jangan matikan, jangan ambil rohnya anak cucu saya yang nakal-nakal sebelum Allah berikan petunjuk. Itu dua orang yang sudah mati loh.
Jadi kamu berkumpul di sini selalu, mereka bergembira sekali melihat anak cucu. Malaikat dosen kabeh. Oke. Keluarga kita yang sudah meninggal senang. Sodawa umur, gampang no rezeki untuk rahmati Gusti Allah Ta'ala. Ada saya rilis itu ada beberapa manfaat silaturahmi. Tapi yang buat silaturahmi ini harus waktunya, tenaganya, biaya dan macam-macam kesempatan sekali itu ya. Alhamdulillah bersyukurlah saat ini Anda bisa bertemu berkumpul dengan kita yang tentu di samping tadi ada manfaat khusus. Bagaimana hubungan timbal balik kita dengan alma mater masih terpelihara dengan baik. Yang ini satu dari sekian sebab Anda bisa diantarkan oleh alma mater Anda bisa lebih baik lagi ya, lebih saat itu daronya akan terkabul dan tercapai. Ini saya kira tujuan ini dari silaturahmi. Saya kira itu dulu lah, nanti disambung dengan dialog dan diteruskan oleh Pak Yasir nanti, sehingga nanti akan banyak masukan dari beliau.